Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Gini Mas, kemarin kan saya mau proses kerja ke luar negeri. Terus? Udah hampir 2 bulan, belum ada kejelasan. Kemarin ke PT cuman dibikinin paspor aja. Terus? Nggak medikal, nggak apa. Katanya nanti dikabarin lagi, suruh pulang. Katanya 3 minggu lah, katanya prosesnya. Kan udah mau 2 bulan, saya udah tanya-tanya gimana kelanjutannya. Tapi katanya belum jelas, soalnya penerbangan ditutup. Nggak tahu sampai kapan. Terus kemarin ada yang nawarin bisa pergi katanya. Tapi kan paspor saya ditahan sama yang itu. Yang itu siapa? Sebutin aja, Mbak. Tapi nggak usah sebutin nama. Sponsor saya. Sponsor gitu. Saya. Paspor ditahan sponsor, sampean masuk PT. Iya. Oke. PT-nya juga nggak di pusat, di cabang doang, cuman buat paspor aja udah gitu. Nggak ada medika, nggak ada apa. Nah, sampean X mana atau sampean non? Saya baru mau coba sekarang non. Oke. Terus sampean mau ganti PT, pindah PT yang lain. Kalau prosesnya lebih cepat mungkin iya. Intinya sampean nggak sabar dengan yang direkomendasikan sponsor sama PT-nya itu. Bukan karena nggak sabarnya juga, karena nggak ada kejelasan kapan diproses gitu. Nah, sampean nggak di PT. Sampean sudah pernah di PT berapa lama? Di cabangnya seminggu. Terus habis itu suruh pulang, nggak belajar. Nah, sampean ini mau berangkat kemana? Tadinya kata sponsor yang cepet mah ke Timur Tengah katanya. Sampean mau ke Arab sana ceritanya. Oke. Terus sekarang gimana caranya paspor sampean ambil? Iya, soalnya saya WA nggak balas. Dia telepon nggak diangkat. Mau tanya berapa saya mau tebus juga nggak jelas. Gitu ya. Artinya kan sebenarnya sampean itu diikat supaya nggak lari dari PT itu. Makanya ditahan paspornya, dan sampean sudah dibikinin paspor. Nah, dibikinin paspor sama mereka itu juga uang. Ya, mereka mengeluarkan uang untuk membuat sampean. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau memang sampean pingin kejar paspornya sampean lagi, bagaimanapun apa ceritanya, ya sampean tanyanya ke PT, datangi PT-nya, ya bicaranya baik-baik. Ya, bagaimana kejelasan proses saya ini, bagaimana seperti apa dan kayak apa gitu. Kalau ternyata Anda sudah membuatkan paspor saya, kalau saya mau keluar, ya sampean tanya lagi, saya harus mengganti pengunduran diri saya atau menebus paspor saya berapa, kan seperti itu, karena sudah dibuatkan kan kayak gitu. Nah, kalau menurut sampean angkanya masih manusiawi, masuk akal, ya 1 juta atau 1,5 juta, 2 juta, ya nggak ada masalah, tinggal dibayar aja. Tapi kalau walaupun sebenarnya pembuatan paspor itu 350.000 yang biasa, tapi kan jasa mereka kan juga minimalnya kita hargai lah. Nah, tapi kalau mintanya udah 5 juta apa 6 juta, nah ini persoalannya gampang. Sampean tinggal aja cari lembaga bantuan hukum atau LBH di kabupaten sampean atau di tempat adanya PT tersebut. Ya, sampean daftar, sampean menyerahkan itu apa aja yang sampean serahkan ke mereka, dokumen apa saja. Karena tidak boleh, di peraturan Indonesia itu dilarang menggunakan identitas pribadi sebagai jaminan.
KK, KTP, akte, buku nikah itu sebenarnya nggak boleh digunakan sebagai jaminan. Yang boleh digunakan sebagai jaminan itu kayak sertifikat tanah, mobil, STNK, ya kan, BPKB, kepemilikan itu boleh dijadikan jaminan. Tapi kalau identitas pribadi itu tidak boleh. Sampai tinggal cari LBH, lembaga bantuan hukum. Ya, sampai tinggal cari aja. Kalau enggak, cari LSM, lembaga swadaya masyarakat. Ya, tapi biasanya LSM juga minta duit. Jadi sampai akan dimintain 2 duit. Waktu nebus sama nganterin kalau pakai LSM. LSM itu kan lembaga swadaya masyarakat, atau ya ibaratnya penulis-penulis berita yang mau ngancem nulis berita BCD bla 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 bla. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kalau LBH sampai cari yang sifatnya pro bono. Pro bono itu membantu tanpa memungut biaya. Pro bono. Nah, sampai tinggal ya kasih uang bensin lah atau seikhlasnya sampean. Cari lembaga bantuan hukum. Ada itu lembaga bantuan pemiliknya biasanya pemerintah, yang isinya teman-teman yang belajar, yang baru lulus sarjana, mengabdi 1 tahun di LBH. Sistemnya pro bono. Sampai cari di kota sampean, di tempat tinggal sampean, laporkan semuanya yang menjadi persoalannya sampean. Halo? Ya, halo Mas. Ya. Nah, sekarang sudah paham apa belum? Sudah mengerti apa belum? Kira-kira? Ya, mengerti. Nah, ada lagi yang ingin sampean tanyakan atau bagaimana? Udah cukup, Mas. Sudah cukup ya? Ya, makasih. Siap, oke, semangat Mbak E. Ya. Bye-bye, assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman semuanya, ya konten saya nggak tahu udah pada nyasar kemana ya, nyasar ke kiri ke kanan. Ini mbaknya non mau berangkat ke Timur Tengah ya, dengan paspornya sudah dibikin tapi tidak ada kejelasan dari PT. Ya sederhana, kalau memang tidak ingin mengeluarkan biaya dalam pengambilan paspor dan tidak bisa terjadi deal-dealan penyelesaian secara kekeluargaan bersama PT, ya kita gas. Ya bagaimana caranya supaya kita juga nggak bayar? Ya tinggal aja cari LBH, lembaga bantuan hukum. Karena kalau pengacara pasti jasa pengacara itu bayarannya mahal. Tapi kalau di LBH pasti akan disiapkan dan disediakan pengacara-pengacara muda ya yang baru lulus. Ya, mintalah bahwa dengan menggunakan sistem pro bono. Jadi menurut saya itu langkah yang tepat buat teman-teman menyelesaikan bentuk perselisihan yang dengan PT. Ya sebisa mungkin ya deal-dealan sama PT lah teman-teman. Ya gimana caranya ngomong baik-baik. Tapi kalau memang sudah namanya PT ya pasti cari untung. Kalau kita mau cabut dokumen kan pasti nggak dapat untung. Gitu aja. Oke, mungkin itu saja. Gitu aja. Sekali lagi tetap semangat dan keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.